Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi sama saya Dani Indrawan Pratama. Apa kabar teman-teman? Udah lama banget ya, saya nggak bikin video di Jaripedia. Dan hari ini saya mau share ke teman-teman satu materi yang sangat menarik. Kebetulan ada satu setup di Audi CAD yang kita ambil bareng-bareng saat sesi live charting VIP mentoringnya Jaripedia Senin lalu. Dan kebetulan area ini sekarang direspon oleh harga dengan sangat menarik. Kalau teman-teman amatin, harga masuk di sini, area demand yang kita punya di situ. Lalu harga mantul hingga 1:2 dan ini adalah setup yang sangat cantik untuk kita bisa pelajari bersama-sama. Apa yang menyebabkan setup ini bisa bekerja dengan sangat baik. Tapi sebelum itu kita akan lihat cuplikan saat kita live charting kemarin. Ini adalah suara saya saat live charting kemarin ya teman-teman. Berada di dalam ideal area yang dimarking oleh new trend. Oke. Dan kalau teman-teman amatin, kita punya rally base rally di sini yang lumayan menarik ya. Rally base rally di situ lumayan menarik, kita akan tandain areanya. Oke. Kita akan combine hingga pivot sebelumnya. Saya akan panjangkan ke kanan. Kita punya satu setup di situ. Oke. Nah, ini ya, saya akan panjangkan ke sana. Minusnya satu, teman-teman, kirinya sedikit rame. Ada kecenderungan ini di dalam white space, tapi ini reasonable entry ya. Kalau teman-teman lihat ada plus minusnya. Di sini rally base rally. Plusnya satu, di sini ada quick retest. Jelas nggak teman-teman? Kelihatan nggak? Di situ ada quick retest. Minusnya di sininya rame. Oke. Plus berikutnya di atasnya adalah white space. Ini ya plus minus ya teman-teman, plus minus. Jadi tapi banyakkan plusnya. Plusnya ada quick retest dan juga ada white space. Jadi plusnya quick retest, plusnya adalah white space. Sorry. Dan white space. Ini ya white space dan juga quick retest. Kalau minusnya di sini WS juga, kirinya juga WS. Jadi ya banyak plusnya, masih reasonable untuk kita masukin di area ini, Audi CAD. Oke teman-teman, itu adalah sedikit cuplikan saat kita live charting di sesi VIP mentoring program hari Senin kemarin tanggal 26 Februari. Kalau kita lihat sekarang harga masuk ke area ini dan sekarang sudah running 1:2. Nah di sini teman-teman, apa yang kita bisa pelajari dari satu setup ini? Kalau teman-teman amatin ya, kalau tadi pembahasannya memang cukup advance ya, kita akan sederhanakan untuk teman-teman semuanya yang nonton video ini. Kalau teman-teman lihat di sini, rally base rally kecil ini kita kombinasikan hingga pivot terjauhnya. Ini bertujuan agar kita punya room to move yang lumayan, sehingga SL kita tidak mudah tersentuh. Pembahasan lainnya nanti kita bahas lengkap di VIP mentoring program ya. Kalau teman-teman lihat, area rally base rally ini punya muncratan yang luar biasa. Nih ya, teman-teman bisa lihat muncratan ini kencang sekali menuju ke atas. Berbeda nggak dengan zona rally base rally yang modelannya seperti ini misalkan. Rally base rally ini tidak punya muncratan yang jelas teman-teman. Cuma sedikit muncratannya. Sedangkan kalau teman-teman kita lihat ya, kembali ke area kita yang tadi, teman-teman bisa lihat satu perbedaan yang sangat signifikan ada di sini. Muncratannya sangat jelas. Nah ini adalah area yang punya imbalance tinggi. Fokus kita sebagai supply and demand trader adalah kita mau memilih, kita mau memfilter area yang kita mau ambil adalah area-area yang punya imbalance tinggi seperti ini. Supply and demand ada di mana-mana teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak memilih, kualitas supply and demand-nya akan jelek. Dan bisa jadi area yang teman-teman pilih jika tidak memperhatikan kualitasnya akan sering ditembus. Nah, probabilitas area yang muncrat seperti ini sangat baik. Karena di sini kita punya ciri-ciri imbalance yang tinggi dari segi muncratannya. Nah, kalau teman-teman tadi lihat ada pembahasan tentang white space, tentang quick retest yang direkaman tadi ya, di cuplikannya. Itu adalah pembahasan yang cukup advance. Nanti akan kita bahas di lain waktu. Tapi intinya teman-teman harus fokus di satu dulu, yaitu imbalance-nya. Dengan teman-teman memperhatikan satu hal ini aja, teman-teman akan punya zone dengan kualitas yang jauh lebih baik ketimbang zone yang tidak memiliki ciri-ciri imbalance muncrat seperti ini. Nah, kalau teman-teman seringkali merasa frustasi, udah berjam-jam charting, tapi area supply and demand yang teman-teman ambil seringkali ditembus. Dan kalau sering ditembus, artinya sering SL, biasanya akan ragu-ragu dan nggak pede lagi untuk entry di kesempatan-kesempatan mendatang. Padahal bisa jadi kesempatan yang baik datang di peluang-peluang berikutnya.
Tapi karena udah keburu ragu-ragu dan takut membuat keputusan, jadi teman-teman seringkali melewatkan peluang. Hayo ngaku ya, ada yang sering ngalamin hal tersebut? Nah, hal ini seringkali terjadi mungkin teman-teman belum memahami bagaimana sih cara yang sederhana untuk mengidentifikasi area supply and demand yang punya probabilitas yang tinggi, yang punya imbalance yang tinggi. Dulu seringkali juga saya ngalamin ini. Saya seringkali mikir jangan-jangan area yang saya entry ditembus lagi. Kalau ditembus terus minus lagi, boncos lagi ya. Nah, dari sana saya sadar tuh teman-teman, ada yang nggak beres. Pasti ada solusinya. Dan hingga akhirnya saya berhasil nemuin caranya. Itu hanya dengan mengkonfirmasi beberapa candle doang agar kita bisa memilih area supply and demand yang punya probabilitas yang tinggi. Saya akan kasih tahu 2 cara mudah untuk mengidentifikasi area supply and demand dengan probabilitas terbaik di kelas Traktir Kopi. Biar teman-teman bisa langsung praktek barengan sama saya. Kelas ini adalah kelas termurah yang pernah saya bikin. Ini tujuannya bukan untuk nyari cuan, teman-teman. Kalau saya mau cari cuan, harganya nggak akan segini sih. Jadi kalau teman-teman ingin menaikkan probabilitas teman-teman saat trading dan tidak ingin mengalami SL beruntun yang diakibatkan karena area supply and demand yang Anda ambil itu sering ditembus, teman-teman bisa ikutan kelas Traktir Kopi. Di sini kita akan membahas step by step cara menemukan area supply and demand dengan imbalance tinggi di dalam chart. Yang kedua, ini yang sangat menarik, ada 2 cara mudah untuk mengidentifikasi the real supply and demand zone. Dan kita akan melakukan studi kasus berdasarkan teman-teman yang udah praktek nerapin cara ini, hasilnya seperti apa. Kita akan melihat dan membedah jurnal-jurnal mereka. Jadi tunggu apa lagi? Kelas ini tidak akan dibuka selamanya. Selama teman-teman bisa melihat halaman ini, artinya teman-teman bisa mendaftar. So, buruan klik link yang ada di deskripsi video ini atau di pin komen di bawah. Hanya dengan segelas kopi, kita ngopi-ngopi cantik. Teman-teman pulang bisa membawa materi yang saya yakin bisa membawa teman-teman makin tajam dalam melakukan analisa. So, klik link yang ada di bawah video ini atau di pin komen. Saya Dani Indra Pratama undur diri. Semoga pembahasan materi di video kali ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di tempat ngopi kita. Ngopi dulu, cuan kemudian.